Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Walaupun Ustaz saat ini sedang berada di Batam, namun kita dapat juga mengadakan kuliah online. Inilah keadaan di Batam. InsyaAllah nanti jam 10.30 kita akan buat lagi kuliah duha. Jam 10.30. InsyaAllah. Hadirin dan hadirat sekalian, pelajaran kita hari ini adalah sambungan dari Al-Asma'ul Husna. Di bawah tajuk Nama Allah Al-Muqit. Nama Allah Al-Muqit. Al-Muqit maknanya yang maha kuasa. Kalau kita biasa dengar Al-Qadir, juga membawa makna yang maha berkuasa dari perkataan kodrat. Tapi nama Allah yang lain, Al-Muqit, yang juga membawa makna yang sama, yang maha kuasa. Hanya saja, barangkali sebahagian besar dari kalangan umat Islam tidak begitu familiar, tak begitu biasa dengar nama Allah Al-Muqit. Sebagaimana mereka biasa dengar nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Hakim. Tapi Al-Muqit tidak ramai yang pernah mendengar barangkali. Dia adalah nama Allah yang ke-61. Menurut urutan kitab yang Ustaz tulis, yaitu kitab Al-Asma'ul Husna. Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Al-Muqit jatuh pada nama Allah yang ke-61. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, dalam masa yang sangat terbatas, lebih kurang 45 minit ini, kuliah subuh, pertama-tama kita perlu tahu dalil adanya nama Allah Al-Muqit. Nama Allah tidak boleh kita buat sesuka hati. Referensi atau rujukan nama Allah Al-Muqit dua saja. Kalau tidak Quran, hadis Nabi yang sahih. Nah, dalam hal ini, dalam Al-Quranul Karim, antara lain Allah menyebut Surat An-Nisa ayat 85. Lihat buku mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna
halaman 535. 535. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Ada perkataan muqita. Itu adalah nama Allah. Muqit. Terjemahan ayat. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperolehi bahagian pahala daripadanya. Syafaat maknanya pertolongan. Siapa yang suka memberi pertolongan pada orang lain, dia layak dapat pahala. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, dia akan memikul dosa daripadanya. Yang dia tolong bukan yang baik, tapi yang jahat. Kalau dia tolong membina masjid, sebagaimana bapa-bapa dan para pemirsa bantu untuk membina Mahfazah, Masjid Fatimah Az-Zahra di Batam, MIBS, Mahfazah Islamic Boarding School. Ustaz baru jumpa dengan santri-santri, pelajar-pelajar yang mula masuk semalam. Sempena itu Ustaz balik ke Batam. Jumpa mereka. Nanti insya-Allah bapa-bapa dan ibu-ibu akan lihat bagaimana anak-anak tersebut. Tadi Ustaz habis subuh sempat kuliah subuh bersama mereka. Siapa yang membina markas tahfiz, siapa yang membina rumah anak yatim, itu maknanya syafaat yang baik. Mereka layak mendapat ganjaran pahala. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Siapa yang memberi syafaat kepada perkara-perkara buruk, dia mesti tanggung dosanya. Dia bina umpamanya night club. Dia bina rumah-rumah pelacuran. Dia bina rumah-rumah tempat berjudi, perjudian. Dia kena tanggung dosa-dosa itu. Dan ayat itu Allah akhiri, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Muqit dengan makna Allah Maha Berkuasa. Kuasa memberi ganjaran pahala kepada orang yang berbuat baik, seperti sumbangan yang telah ibu-ibu dan bapa-bapa sumbang untuk Mahfazah El Yasin MIBS. Selama mana masjid itu dan sekolah-sekolah tersebut mengajar anak-anak segala bentuk kebaikan, tafsir Quran, akidah, hadis Nabi, selok-belok agama, selama itu ibu-ibu layak mendapat ganjaran pahala, sedekah jariah. Begitu juga apabila kita telah membina atau menolong perkara-perkara yang tidak elok, kita kena tanggung. Dan Allah berkuasa sama ada memberi pahala atau sebaliknya menimpakan dosa. Itu makna muqit. Sekarang kita berpindah pada makna al-muqit. Sebagaimana kuliah subuh yang lalu,
Maaf, sebagaimana pelajaran kita pada hari Rabu yang lalu, yaitu makna ihsa terhadap al-asma'ul husna. Ada 3 makna. Berpunca dari hadis Nabi, Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ihsa terhadap nama-nama Allah itu, dia masuk syurga. Apa makna ihsa? Kita dah jelaskan Rabu yang lalu. Kuliah duha, hitung dalam jumlah 99. Tak boleh kurang. Yang kedua, pahami makna setiap nama Allah. Dan yang ketiga, makna ihsa, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Sama ada doaul mas'alah sambil meminta atau doa usana. Dengar balik YouTube tentang topik tersebut. Nah, sekarang kita ingin tahu apa makna Muqit. Maha kuasa itu dengan makna apa, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Nama Allah Al-Muqit tersirat di dalamnya sifat iqatah. Iqatah diambil dari perkataan qut. Qut. Al-qut pula menurut bahasa adalah imsak, menahan. Sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, Muqit, nama Allah yang maha kuasa. Sifat yang ada di dalamnya iqatah, berkuasa. Iqatah pula diambil dari kata qut yang mengandung makna imsak, menahan. Sedangkan qut pula ia adalah makanan asasi. Dengan kata lain, Al-Muqit membawa makna Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa memberi makanan asasi terhadap makhluk. Adanya beras, adanya gandum, adanya buah-buahan, adanya ayam, adanya ikan, ada sayur-mayur yang menjadi bahan makanan manusia supaya mereka itu dapat menahan hidup. Bayangkan kalau makhluk tidak ada makanan, terutama makanan asasi. Kalau orang Asia Tenggara biasanya nasi, kalau orang Eropa barangkali roti yang dibuat daripada gandum. Allah berkuasa memberi itu semua. Yes, itu maksudnya qut. Ini sesuai dengan sabda Nabi, hadis sahih riwayat Abu Dawud. Kafa bil mar'i isman ayyudayya'a ma yaqut. Cukuplah seseorang itu ditimpa dosa apabila dia mengabaikan saraan hidup. Suami berdosa bila tidak beri saraan hidup terhadap isteri dan anak-anak. Itu ma yaqut. Bahan makanan. Dosa.
suami yang bertanggungjawab menyara lalu tidak menyara. Luas mana iqatah. Cuma bila dibawa kepada al-muqit menurut kacamata syarak, menurut pandangan Islam, nama Allah al-muqit membawa makna Allah berkuasa menjadikan makanan asasi bagi seluruh makhluk. Bukan hanya manusia. Jin ada makanan, yaitu tulang-tulang. Binatang juga ada makanan, sama ada daun-daunan atau bijiran. Semua makhluk makanan asasinya datang daripada Allah. Dari sudut itu Allah dipanggil Al-Muqit. Allah berkuasa. Tak ada siapa yang boleh menghalang apabila Allah ingin memberi kepada seseorang makanan asasi mereka. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Hanya saja yang perlu diingat oleh jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya beri makanan jasmani, tapi Allah juga beri makanan rohani. Itu sebabnya tadi habis salat subuh, Ustaz sempat sampaikan kepada cucu-cucu yang baru masuk sekolah. Kata Ustaz, menurut Imam Ibnul Qayyim, manusia dinamakan manusia selagi ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Kalau hanya ada roh saja, barangkali malaikat. Mereka tidak ada jasmani. Barangkali jin. Semuanya makhluk gaib. Itu hanya ada rohani. Atau ada juga makhluk yang hanya diberi oleh Allah jasmani, tapi tidak ada rohani, tidak ada akal, yaitu binatang. Manusia selain diberi jasmani, juga diberi rohani, akal, jiwa. Nah, kembali kepada makna al-muqit. Allah yang memberi saraan. Bukan saja jasmani, tapi juga makanan rohani. Cuma Imam Ibnul Qayyim menambah. Ingat baik-baik. Sebagaimana tadi Ustaz pesan pada cucu-cucu sekalian yang mula masuk sekolah menengah. Kata Imam Ibnul Qayyim, ingin menyihatkan jasmani, kita perlu beri makan dengan apa yang tumbuh di bumi. Kita sarapan dengan nasi lemak. Kita sarapan dengan karipap. Kita sarapan dengan roti canai. Makan tengah hari, lunch, dengan nasi berlauk
makan malam, bina, juga dengan nasi atau nasi goreng, mie dan lain-lain. Semuanya itu tumbuh di bumi. Untuk menyihatkan jasmani, kita perlu beri jasmani makan apa yang tumbuh di bumi. Beras, gandum, ayam, sayur mayur, buah-buahan, ikan, semuanya di bumi. Tetapi untuk memberi makan rohani, mesti apa yang Allah turunkan dari langit. Apa yang Allah turunkan dari langit, yaitu wahyu. Itu sebabnya sebagaimana ada santapan jasmani, breakfast, lunch, dinner, itu santapan jasmani, kita juga perlu pada santapan rohani. Ini contohnya. Ini contohnya. Hadir majelis ilmu, salat, puasa, baca Quran, zikir, selawat, semuanya itu makanan rohani yang turun dari langit. Bila turun dari langit, maknanya wahyu. Untuk menyehatkan rohani, mestilah referensinya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kalau ada manusia yang hanya fokus, konsentrasi memberi makan jasmani saja, rohani tidak, mereka tidak banyak beza dengan binatang. Minta maaf. Makan, minum, pantang terlambat, istri dimarahi. Sama ada sarapan, makan tengah hari atau makan malam. Tapi orang yang sama tak tambah ilmu, tak mau baca Quran, tak mau faham Quran, tak mau faham hadis Nabi, tak mau ikut sunnah Nabi. Itu semua berasal dari langit. Sebab Nabi terima wahyu. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi Muhammad tidak bercakap berdasarkan hawa nafsunya, tapi semua percakapan Nabi adalah wahyu, dan wahyu turun dari langit. Juga sebaliknya, jangan berlagak seperti malaikat. Santapan rohani terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Sarapan tidak, lunch tidak, dinner tidak. Berlagak macam malaikat juga tak boleh. Ringkasnya, bila kita faham makna muqit, Allah berkuasa memberi kita makanan. Makanan asasi. Dan karena manusia terdiri daripada jasmani dan rohani, maka kedua-duanya perlu diberi makan. Kata Imam Ibnul Qayyim, beri makan jasmani dengan apa yang tumbuh di bumi, dan beri makan rohani dengan yang turun dari langit. Ini first time Ustaz sampaikan kepada murid-murid di MIBS, Mahfazah Islamic Boarding School. Dan Ustaz galakkan mereka supaya faham Quran, faham hadis Nabi, beribadat ikut cara Nabi, punya akhlak yang mulia. Okey, itu sekedar makna. Nah, kita berpindah kepada kehebatan nama Allah Al-Muqit. Apa dia hebatnya, Pak Ustaz? Allah telah menjadikan makanan asasi bagi setiap makhluknya. Makanan asasi bagi badan atau jasmani.
adalah makanan dan minuman yang kita ambil di bumi. Sedangkan makanan asasi untuk rohani, hati, jiwa adalah ilmu pengetahuan. Tapi bukan sembarang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang paling utama yaitu ilmu pengetahuan untuk memantapkan iman. Kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul, kenal selok-belok agama. Itu sebabnya semalam dalam ucapan di hadapan wali-wali murid yang datang, ramai mengantar anak mereka untuk belajar di MIBS. Ustaz pesan pada mereka, nikmat yang paling utama dan pertama adalah mentauhidkan Allah. Iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah tak akan sempurna kalau tidak disokong oleh 3 knowledge. 3 ilmu pengetahuan. Pertama sekali, ma'rifatullah. Kenal Allah. Yang kedua, ma'rifatun Nabi. Kenal Nabi. Terutama Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, ma'rifatud dinil islami. Mengetahui selok-belok agama Islam. Dan Ustaz beritahu kepada wali murid yang antar anaknya semalam. Kepercayaan bapa-bapa dan ibu-ibu mengantar anak ke MIBS. Kami ucapkan banyak terima kasih, tapi jangan bimbang. Kami akan bimbing anak ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian supaya mereka mengenal 3 ilmu ini. Ilmu tentang Allah, ma'rifatullah. Ilmu tentang Nabi, ma'rifatun Nabi. Dan tentang selok-belok agama Islam. Dan saya usahakan untuk membimbing anak-anak di MIBS bersesuaian dengan akidah. Sebagaimana yang saya tulis, ada 3 jilid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan ajar mereka tafsir sebagaimana yang saya telah tulis, yaitu tafsir Al-Furqan. Saya akan ajar hadis-hadis Nabi, akhlak-akhlak Nabi dan sirah Nabi. Itu sebabnya Ustaz Pelawul, Ustaz sarankan bukan saja untuk anak Batam, tapi juga anak-anak di luar Batam, bukan saja di Malaysia, di Indonesia, tapi juga di negara-negara seberang, Malaysia, Singapura, ingin menyekolahkan anak mereka ke MIBS, ahlan wa sahlan, welcome. Tapi tentu saja bukan tahun ini, mungkin tahun-tahun mendatang, ketika penerimaan murid baru. Kita akan bina supaya mereka boleh berjaya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sampai Ustaz pertanyakan kepada wali-wali murid semalam, macam mana kita dan anak-anak kita boleh jawab pertanyaan mukar wa nakir, man rabbuka, bila dia tak kenal Allah? Macam mana dia akan jawab? Kita akan jawab, wa man nabiyuka, siapa nabimu, bila kita tak kenal Nabi Muhammad? Macam mana kita nak jawab pertanyaan mukar wa nakir dalam kubur, wa ma dinuka, apakah agamamu, apabila kita tak tahu selok-belok agama Islam?
Kita tidak jawab dengan ilmu matematika, ilmu geografi, ilmu antropologi. Tidak. Walaupun kita tak nafikan, ilmu-ilmu tersebut juga penting. MIBS juga ajar mereka ilmu-ilmu akademik. Tapi boleh dikatakan 85% kita fokus kepada ilmu-ilmu agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Ini Ustaz tulis kata-kata Imam Ibnul Qayyim. Muka surat 538. Menurut Imam Ibnul Qayyim, manusia terdiri dari dua unsur utama, yakni jasmani dan rohani. Dan tidak dinamakan manusia jika hanya memiliki hanya satu daripadanya tanpa yang lain. Ada roh saja, jasmani tak ada. Barangkali itu malaikat, jin atau hantu, tak ada badan. Atau ada yang satu saja, rohani saja, jasmani tak ada. Barangkali itu, maaf, hanya ada badan saja tapi tidak ada hati, tidak ada akal. Barangkali itu namanya binatang. Manusia tak macam itu. Manusia ada dua-dua. Oleh itu, agar jasmani manusia sehat, hendaklah ia diberi makan apa yang tumbuh di bumi, yang saya sebutkan tadi. Nasi, roti, ayam, ikan, sayur mayur, buah-buahan, semuanya tumbuh di bumi. Sedangkan untuk kesehatan rohani, akal, hati, jiwa, hendaklah diberi makan yang turun dari langit, yaitu wahyu. Dan bila disebut wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nah, kita sampai ke bahagian yang terakhir, yaitu kesan iman pada nama Allah Al-Muqit. Apa dia kesan iman kepada nama Allah Al-Muqit? Allahu akbar. Cukup ramai yang ikuti kuliah subuh pagi ini. Hampir 160. Pelajaran pagi ini cukup penting, yaitu nama Allah Al-Muqit. Bila kita faham makna Al-Muqit, seperti yang kita jelaskan tadi, apa kesan pada diri kita? Ada kesan tak? Ada. Akibat atau kesan daripada mengetahui nama Allah Al-Muqit. Ada 3. Boleh kita simpulkan. Kita sangat sayang kepada Allah. Kita sangat cinta kepada Allah. Karena Al-Muqit maknanya yang memberi saraan kepada kita, jasmani dan rohani. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, mengapa kita sayang pada ibu bapa? Karena mereka lah sejak dari kecil terciptanya kita di alam rahim adalah kerjasama antara ibu dan bapa. Sehingga ibu kita hamil, dia jaga dengan baik ketika kita berada dalam perut. Setelah melahirkan, diberinya kita makan, minum, pakaian, tempat, pelajaran. Rasa banyak tak jasa daripada ibu bapa, sehingga kita sayang, cinta pada mereka. Sebagaimana sayangnya Ustaz kepada ayah. Ustaz bina sekolah namanya
Sekolah Islam Terpadu El Yasin. Itu sekolah pertama. Yang muridnya hari ini lebih kurang 400 orang. Itu sudah 10 tahun. Ustaz bina Mafaza Masjid Fatimah Az-Zahra, MIBS, Mafaza Islamic Boarding School. Karena saya cinta kepada ibu yang bernama Fatimah. Az-Zahra pula nama bagi ibu isteri, Syarifah Zahra. Kita combine jadi Fatimah Az-Zahra. Mengapa kita buat semuanya itu? Karena sayang dan cinta pada mereka. Mengapa kita sayang dan cinta pada mereka? Karena mereka beri kita pendidikan, makan, minum, pakaian. Tapi ingat, ibu bapa yang kita sayangi itu bukan pencipta hakiki. Mereka hanya penyebab saja. Kita zahir di atas muka bumi. Yang mencipta sebenar-benarnya adalah Allah. Yang memberi makan, minum, pakaian, tempat pelajaran. Ibu bapa sebagai penyebab saja, menyalurkan saja. Nikmat itu semuanya datang daripada Allah. Oleh sebab itu nikmat ada dua. Jangan lupa, nikmat ada dua. Nikmatul ijad, nikmat mengadakan kita yang sebelumnya tidak ada. Itu kerja Allah. Kalau Allah berkehendak, sperma ayah kita tak boleh bercampur dengan telur ibu. Atau bercampur pula kalau Allah ingin mematikan, mati lagi dalam perut ibu. Dalam kondisi janin. Kalau Allah berkehendaki, lahir di atas muka bumi 2-3 bulan mati kita. Tapi Allah panjangkan usia kita. Allah beri kita makan, minum, pakaian, tempat, oksigen. Itu pula nikmat yang kedua, nikmatul imdad. Allah supply untuk membolehkan kita survival. Boleh terus hidup sampai batas masa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita dalam hidup tak kenal mak bapak, tak jumpa mak bapak dah meninggal dunia, kita masih kecil. Kita rasa terkilan. Padahal mak bapak bukan pencipta hakiki. Mak bapak bukan pemberi makan, minum, tempat pakaian yang hakiki. Yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ekoran dari memahami makna nama Allah Al-Muqit membuat kita akan jadi insan yang sayang, cinta kepada Allah. Cuma kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Oleh sebab itu, ilmu mengenal Allah adalah ilmu nomor satu. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Yes. Satu, baru satu. Ustaz tengok jam. Oh, dah 45 minit. Baik, kita sampai ke yang kedua. Pesan iman kepada nama Allah Al-Muqit. Dia akan menjadi insan yang patuh dan tunduk. Patuh kepada Allah. Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Sebagaimana sayangnya kita kepada ibu bapa. Banyak berjasa
dari hal sebagai penyebab kita wujud di atas muka bumi. Sebagai orang yang berjasa, sehingga kita dapat belajar, dapat BA, Master, dapat PhD. Ekoran daripada sayang dan cinta terhadap sekian banyak pengorbanan mereka. Akhirnya kita patuh kepada mak bapak. Ihsan pada mak bapak. Dia ada kaitannya dengan cinta kita kepada ibu bapa. Nah, sekarang cinta kita kepada Allah mengatasi segala-galanya. Adalah sangat ganjil. Kata sayang, cinta pada Allah. Tapi suruhan-suruhan Allah tidak dibuat. Larangan-larangan Allah tidak dijauhi. Pesan-pesan penting daripada Allah, sama ada wahyu yang namanya Quran, atau wahyu melalui Nabi Muhammad yang namanya hadis, tidak difahami. Selain bahasa ibunda, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, mahir dalam bahasa English, bagus. Tapi Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis Nabi dalam bahasa Arab asalnya, tak ada usaha untuk belajar. Tapi MIBS punya target 6 bulan pertama kita akan belajar sehingga anak boleh berbahasa Arab. Begitu target kita. 6 bulan berikutnya kita akan fokus dengan bahasa Inggris. Arab dulu. Sebab tujuan kita agar mereka paham Al-Quran. Di mana cinta kita kepada Allah? Andai kata surat daripada Allah, kita hanya baca saja tapi tidak faham. Cinta palsu. Nah, yang terakhir. Yang ketiga, kesan iman kepada nama Allah Al-Muqit. Dia akan menjadi orang yang pemurah kepada siapa saja yang berhajat kepada makanan asasi. Kalau dia anak yatim, kita beri dia makan karena dia tak punya ayah. Beri dia pakaian. Tapi ingat, yang diperlukan oleh setiap manusia bukan hanya makanan jasmani, makan, minum, pakaian, tapi juga makanan rohani, yaitu ilmu pengetahuan, agar kenal Allah, agar kenal Rasul, agar faham Quran, agar faham hadis. Itu makanan rohani. Itu sebabnya Ustaz, insya-Allah tidak lokek dengan ilmu. Pertanyaan-pertanyaan para jemaah Ustaz coba jawab semampu yang boleh. Itu tidak bermakna Ustaz tahu segala-galanya. Berbeza dengan sikap sesetengah orang. Sesetengah ustaz malah pantang ditanya. Jangan tanya, ikut saja. Itu bercanggah dengan firman Allah, wa ammas-sa'ila fala tanha. Terhadap orang yang bertanya, jangan kamu hardik, jangan kamu marahi. Sama ada orang itu meminta makanan, kasih makanan jasmani, atau orang itu minta makanan rohani, bertanya tentang selok-belok agama. Jangan kamu hardik, bantu semampu yang boleh. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu kuliah subuh kita pada pagi ini, yang memakan masa lebih kurang 50 minit. 50 minit.
kita akhiri dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapakku. Ya Allah, berilah ampunan kepada kami dan kepada ibu bapa kami, dan cucurilah mereka, ya Allah, rahmat-Mu, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu-ilmu untuk mengenal-Mu, ya Allah, mengenal Rasul-Mu dan mengenal selok-belok agama, supaya kami bukan saja bahagia di dunia, tapi juga bahagia di alam barzakh dan di alam akhirat. Ya Allah, berilah kami sifat istiqamah di atas kebenaran, terus-menerus menambah ilmu selagi hayat dikandung badan. Jam 10:30 waktu Malaysia nanti akan ada lagi kuliah duha, yaitu beberapa amal syirik yang berlaku dalam masyarakat. Berilah kami, ya Allah, kemampuan serta taufik-Mu untuk turut serta mengikuti majlis ilmu jam 10:30 pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.